Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Ganiu dengan NPMB 120247172. Di sini saya dari kelas C dan akan menjelaskan sejarah hukum ketenagakerjaan. Oke, pertama kita mulai dulu dari definisi hukum. Hukum itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum ketenagakerjaan sudah ada sejak zaman dulu, namun bentuknya belum tertulis dan lebih umum sering kita sebut pada dulu yaitu hukum ketenagakerjaan adat. Selanjutnya kita akan memasuki zaman-zaman. Yang pertama ialah zaman sejarah perbudakan. Oke, yang pertama ialah zaman perbudakan. Zaman perbudakan, budak dijadikan sebagai warisan, bisa dijual dan bisa digadaikan. Budak sendiri hanya punya kewajiban, yang dimana kewajibannya ialah bekerja kepada pemiliknya, namun tidak memperoleh hak dari pemiliknya. Budak sendiri seringkali disiksa dan dipekerjakan tidak manusiawi oleh pemilik budak tersebut. Masa perbudakan tersebut terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia pada kala itu masih bernama Hindia Belanda. Perbudakan sendiri berhenti pada tahun 1922. Oke, yang kedua kita memasuki zaman sejarah era kerja paksa atau kerja rodi. Di zaman ini, mulai pada zaman era kolonial Belanda. Pada zaman kerja rodi ini, yang paling terkenal dengan yang melakukannya ialah Gubernur Jenderal Herman William Daendels, yang dimana program dari kerja paksanya ialah membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1000 km. Di sini para pekerja tidak diupah, hanya diberikan makan, tapi itu pun jarang. Tidak banyak pula pekerja yang meninggal atau mati di dalam pembangunan jalan ini. Hubungan kerja di sini lebih ke arah eksploitasi para pekerja. Oke, selanjutnya yang ketiga memasuki zaman sejarah Peonale Santie yang mulai pada tahun 1880 sampai 1931. Peonale Santie sendiri ialah ancaman pidana untuk para pekerja perkebunan. Yang dimana ancaman pidana ini mulai pada tahun 1872. Ancaman ini berlaku jika pekerja perkebunan tersebut melakukan tindak pidana atau tidak disiplin. Adapun bisa didenda atau ditindak lain-lainnya jika pegawai perkebunan tersebut melanggar aturan-aturan perkebunan. Lalu, cara sistem perusahaan perkebunan merekrut pegawai adalah dengan cara menghubungi kepala desa. Kepala desa merekrut pekerja sebanyak-banyaknya dan mendapat imbalan. Namun, para pekerja seringkali tidak mendapatkan upahnya karena upah tersebut dikorupsi oleh kepala desa tersebut. Nah, di sini pula muncullah tekanan psikis dari para pekerja perkebunan. Akhirnya sehingga pada tahun 1879 Peonale Santie ini dihentikan, namun masih juga berlaku khusus hanya di Sumatera Timur. Oke, selanjutnya kita memasuki zaman pendudukan Jepang, dimulai pada tahun 1942 sampai 1945. Pendudukan Jepang atas Indonesia sendiri berlangsung selama 3 tahun 3 bulan. Namun tidak ditemukan dokumen riwayat yang tentang hubungan ketenagakerjaan. Satu-satunya riwayat ketenagakerjaan yang ada pada zaman ini ialah Romusa. Para rakyat Indonesia dipaksa bekerja oleh pemerintah Jepang pada saat penjajahan itu, namun tidak diberikan upah oleh pemerintah Jepang. Dan tujuan utama daripada zaman ini, rakyat dipaksa bekerja untuk kepentingan perang Jepang pada tahun tersebut. Oke, selanjutnya kita memasuki hukum ketenagakerjaan zaman kemerdekaan. Yang pertama ialah Orde Lama, yang dimana dimulai pada tahun 1945 sampai 1966. Masa awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah belum menaruh perhatian besar terhadap hukum ketenagakerjaan. Selama masa transisi diberlakukan, norma hukum ketenagakerjaan warisan kolonial Belanda yang sudah ada pada saat itu. Berlakunya KUH Perdata, pasal 1601A sampai dengan pasal 16032 dan juga KUHD juga dinyatakan berlaku di zaman ini, khususnya ketentuan bab keempat tentang perjanjian kerja laut. Selanjutnya, pemerintah melakukan penataan regulasi ketenagakerjaan sudah dimulai sejak tahun 1948. Kemajuan besar yang dicapai dimasukkannya bidang ketenagakerjaan ke dalam hukum publik yang sebelumnya hukum privat. Produk-produk legislatif yang dihasilkan rezim Orde Lama mulai memperlihatkan dimulainya campur tangan negara dalam mengatur soal-soal ketenagakerjaan. Dibentuk pula beberapa Executive Acts yang dimasukkan untuk melaksanakan Legislative Acts.
di bidang ketenagakerjaan pada waktu itu. Antara lain penetapan peraturan istirahat buruh, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1954. Produk perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang lahir di era kemerdekaan sangat berpihak kepada kepentingan pekerja, yaitu Undang-Undang nomor 33 tahun 1947 tentang kecelakaan kerja dan Undang-Undang nomor 12 tahun 1948 tentang kerja. Dan makin tegas dengan Undang-Undang pengawasan perburuhan, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 1948. Setelah itu kita memasuki Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pembangunan hukum ketenagakerjaan nasional era Orde Baru yaitu tetap menindaklanjuti kebijakan ketenagakerjaan yang sudah dirintis sejak era Orde Lama. Capaian pada Orde Baru dibuktikan dengan banyaknya produk legislasi dan regulasi yang dihasilkan oleh Orde Baru. Capaian terbesar pada Orde Baru yaitu dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang nomor 25 tahun 1997. Namun undang-undang ini berlaku pada mulai 1 Oktober 1998. Selanjutnya kita memasuki era Orde Reformasi, yang dimana pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada fase awal Orde Reformasi ini, pembangunan hukum ketenagakerjaan dimulai dengan amandemen konstitusi. Salah satu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan ketenagakerjaan diatur dalam pasal 28D ayat 2, pengaturan dunia ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 25 tahun 1997 dengan beberapa perubahan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1998 tentang berlakunya undang-undang. Sejak berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapus. Sesuai dengan dinamisnya hukum ketenagakerjaan yang terus berkembang dan menyelesaikan dengan tuntutan kebutuhan hukum bidang ketenagakerjaan, tentunya sudah mengalami berbagai perubahan, bahkan pencabutan. Perkembangan kekinian Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 yang merupakan undang-undang pertama yang menerapkan metode Omnibus Law. Nah, dari Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 ini, kita bisa melihat dampak positifnya, yaitu mulai meningkatnya di bidang investasi dan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan yang ada dari sebelumnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi hukum sejarah ketenagakerjaan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.